anak-anak Miss, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kita semua tetap sehat ya. Hari ini Miss akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga kami bersyukur jikalau kami masih boleh melanjutkan pembelajaran kami hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak-anak yang menonton video dari rumah. Terpujilah namamu ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang semua lihat gambar yang ada di depan kalian. Semua pasti tahu kan ini buah apa? Yes, buah jeruk. Sekarang Miss mau kalian menebak berapa sih jumlah potongan jeruk yang ada di dalamnya? Waktu gambar ini pertama kali muncul, kita pasti udah langsung tahu kalau itu jeruk karena bentuknya jelas. Tapi untuk tahu berapa banyak potongan jeruk yang ada di dalamnya, kita harus tebak-tebakan. Bisa jadi jumlahnya 10, 12, atau bahkan lebih. Tapi dalam langkah pemecahan masalah, kita nggak disarankan untuk menebak solusinya. Karena salah satu langkah yang paling penting dalam pemecahan masalah adalah mempertimbangkan apakah caranya itu masuk akal atau tidak. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita yang ketiga dengan tema masuk akal atau tidak. Pernah nggak kalian melihat anak-anak yang sedang mengemis di jalanan? Atau mungkin sedang mengemis di lampu merah? Mungkin sebagian anak-anak Miss pernah melihatnya ya. Tapi, ada nggak sih manusia yang ingin hidup sebagai pengemis? Jawabannya pasti enggak ya. Kalau bisa memilih, pasti nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang ingin hidup sebagai pengemis. Kira-kira apa sih yang menyebabkan banyak anak-anak yang jadi pengemis? Coba kalian pikirkan. Banyak faktor yang menyebabkan sekarang ini banyak anak-anak yang jadi pengemis. Mungkin karena mereka nggak punya uang lagi, atau mereka udah nggak punya keluarga atau orang tua lagi, atau mungkin mereka punya orang tua dan keluarga, tapi orang tua mereka nggak bekerja lagi. Akhirnya mau nggak mau mereka harus jadi pengemis di jalanan. Sekarang coba kita berandai-andai. Jikalau kalian mengalami situasi yang sama dengan anak yang digambar itu, apa yang akan kalian lakukan? Nah, sekarang kita akan sama-sama mencari tahunya dengan belajar tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang masuk akal harus mempertimbangkan yang pertama, nilai-nilai apa aja yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, harus sesuai dengan prinsip Alkitab. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap orang lain. Nah, sekarang kita akan kembali ke masalah kita yang awal tadi tentang anak yang menjadi pengemis. Kita akan mencari tahu pemecahan masalahnya, serta apakah pemecahan masalah tersebut masuk akal atau tidak. Kalian juga boleh memikirkan satu contoh pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah ini. Dan Miss akan memberikan satu contoh pemecahan masalahnya, yaitu dengan berjualan pisang goreng keliling. Yang pertama, kita lihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ada kejujuran, ada kreativitas, ada kerja keras, ada tanggung jawab, serta percaya akan berkat-berkat Tuhan. Lalu yang kedua, prinsip Alkitab yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tentang kejujuran terdapat dalam Amsal 2 ayat 7. Tentang bekerja keras terdapat di 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dan yang terakhir, bagaimanakah pengaruhnya terhadap orang lain? Dengan berjualan pisang goreng, berarti anak tersebut menunjukkan dia adalah orang yang mau berusaha dan mau bekerja keras, dan itu gak merugikan orang lain, dan justru adalah hal yang sangat baik. Dengan begitu berarti berjualan pisang goreng keliling adalah salah satu pemecahan masalah yang masuk akal. Karena yang pertama tadi dia mengandung
nilai-nilai yang positif. Yang kedua, sesuai dengan prinsip Alkitab. Dan yang ketiga, tidak merugikan orang lain. Sekarang Miss akan memberikan tugas pada kalian. Selamat mengerjakan. Di soal nomor 4, Miss memberikan contoh kasus serta pemecahan masalahnya. Kamu jelaskan mana pemecahan masalah yang paling masuk akal dan yang paling tidak masuk akal dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalamnya sesuai dengan prinsip Alkitab dan pengaruhnya terhadap orang lain. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Miss yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.